Ya, tadi kita sudah membahas mengenai RAT. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk hadir di kelas. Penilaian nanti berdasarkan dari kehadiran di kelas, keaktifan di kelas, dan juga dari nilai tugas. Jadi seperti tadi ada 3 nilai tugas dan juga kemungkinan masih ada ujian. Tapi ini masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pihak pusat. Oke ya, kalau gitu kita mulai dari modul yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar sistem dan informasi. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian sistem? Nah, sebenarnya terdapat 2 kelompok pendekatan dalam mendefinisikan suatu sistem. Yang pertama, yaitu pendekatan sistem yang menekankan pada prosedur, yaitu yang artinya sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Yang kedua, pendekatan sistem yang menekankan pada elemen atau komponennya. Jadi bukan secara prosedur tapi berdasarkan elemen atau komponen. Nah, di sini artinya sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Apa sih yang merupakan karakteristik dari sistem? Yang pertama, mempunyai komponen. Yang kedua, harus ada batasannya, yaitu batas sistem. Yang ketiga, ada penghubung. Yang keempat, ada masukan. Kemudian ada keluaran. Nah, karena itu pasti ada yang namanya proses pengelolaan. Kemudian ada lingkungan luar sistem dan juga ada sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Karena kan nggak mungkin suatu sistem dibuat tanpa adanya suatu sasaran atau tujuan yang hendak dicapai kan ya. Kemudian ini adalah mengenai klasifikasi sistem. Nah, klasifikasi sistem itu yang pertama dilihat secara fisik, yaitu dibagi menjadi 2, menjadi sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak yaitu adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide yang tidak tampak secara fisik. Contohnya norma-norma kehidupan atau aturan adat istiadat. Kemudian untuk sistem fisik sendiri adalah dari namanya udah jelas ya, fisik ya. Jadi kita bisa lihat secara fisik, kita bisa pegang, kita bisa sentuh medianya secara fisik. Nah, oleh karena itu, yaitu dikatakan sistem yang ada secara fisik. Contohnya sistem komputer dan sistem akuntansi. Kemudian mengenai sifatnya sendiri ada dibagi menjadi 2, yaitu sistem alamiah dan sistem buatan. Maaf ini ada salah ketik, maksudnya alamiah bukan alamian ya. Jadi sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam. Jadi bukan buatan manusia, oleh karena itu dinamakan sistem alamiah. Contohnya sistem perputaran bumi. Kemudian sistem buatan adalah sistem yang dirancang oleh manusia, yaitu yaitu berlawanan dengan sistem alamiah ya. Jadi kalau sistem alamiah itu jadi melalui proses alam, yang namanya sistem buatan yang dibuat oleh manusia. Contohnya sistem informasi akademik. Ada lagi klasifikasi yaitu menjadi sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu maksudnya sistem itu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Jadi contohnya sistem komputer yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program yang dijalankan. Kemudian untuk sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi, yaitu sistem alam semesta. Ya, contohnya hampir sama lah seperti yang sistem alami dan sistem buatan. Kalau yang sistem alaminya itu biasanya sistem tak tentu, sedangkan untuk sistem buatan itu adalah sistem tertentu. Karena kan dia dibuat dengan suatu tujuan tertentu. Jadi kan jelas. Kemudian untuk klasifikasi selanjutnya, yaitu dikenal dengan sistem tertutup dan sistem terbuka. Nah, sistem tertutup itu merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa ada campur tangan dari luar.
secara realitas itu tidak ada atau masih belum ada untuk saat ini. Entah kedepannya akan berubah atau tidak, kita masih belum tahu. Kemudian untuk sistem terbuka ada seperti yang berlawanan. Jadi sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran. Untuk pengendalian sistem, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu sistem pengendalian umpan balik. Pengendalian umpan balik merupakan proses mengukur keluaran dari sistem yang dibandingkan dengan suatu standar tertentu. Jika terjadi penyimpangan atau perbedaan, maka akan dikoreksi untuk memperbaiki masukan sistem selanjutnya. Jadi ini prosesnya seperti cycle ya. Jadi ada masukan, kemudian diproses, ada keluaran. Kalau misalnya dinilai kurang bagus, dia akan masuk lagi ke dalam masukan lagi, kemudian diproses lagi memperoleh keluaran. Nah, itu dibandingkan dengan sistem pengendalian umpan balik. Yang kedua yaitu sistem pengendalian umpan maju, yaitu sistem mencoba mendorong proses dari sistem supaya menghasilkan hasil balik yang positif. Yang ketiga, sistem pengendalian pencegahan. Kalau sistem pengendalian umpan balik itu mengendalikan keluarannya, dan sistem pengendalian umpan maju mengendalikan prosesnya, maka sistem pengendalian pencegahan mengendalikan sistem di muka bahkan sebelum proses dimulai, dengan mencegah hal-hal negatif untuk masuk ke dalam sistem. Jadi untuk memastikan kalau inputnya itu bersih, jadi memastikan benar-benar nggak ada hal-hal negatif. Memastikan bahwa sistem tidak akan terjadi error. Itu dimasukkan dengan sistem pengendalian pencegahan. Untuk pengertian dasar informasi, apakah yang dimaksud dengan informasi? Informasi itu merupakan darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi. Sehingga informasi merupakan salah satu bentuk sumber daya utama dalam suatu organisasi yang digunakan oleh manajer untuk mengendalikan perusahaan dalam mencapai tujuan. Definisi informasi yaitu data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Jadi kalau datanya nggak diolah, nggak lebih berguna, nggak memberikan informasi, nggak memberikan suatu arti bagi orang yang menerima, maka tidak bisa dikatakan menjadi informasi. Nah, informasi di sini artinya datanya sudah diolah, jadi sudah lebih mampu memberikan insight atau gambaran atau suatu nilai tertentu bagi orang yang menerimanya. Nah, itu yang dikatakan dengan informasi. Data itu sendiri adalah representasi dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, peristiwa, keadaan, dan lain-lain yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, atau bahkan gambar, bunyi, atau bisa juga merupakan kombinasi dari semuanya. Jadi ini adalah siklus informasi ya. Jadi data yang masih merupakan bahan mentah yang harus diolah untuk menghasilkan informasi melalui suatu model. Jadi ada masukan, ada data, kemudian diproses oleh model, dihasilkan keluaran atau informasi. Nah, keluaran atau informasi ini diterima oleh user atau terima informasi. Berdasarkan data tersebut kemudian akan dilakukan tindakan keputusan. Kemudian adanya tindakan keputusan akan diikuti oleh hasil tindakan tersebut. Jadi ada yang namanya evaluasi, bagaimana sih hasil dari tindakan tersebut atau keputusan yang diambil. Nah, kemudian ada yang namanya imbal balik. Nah, itu kemudian akan menjadi masukan lagi. Sedangkan untuk kualitas informasi itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, akurat. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, relevan. Jadi suatu informasi dikatakan berkualitas jika yang pertama, informasinya akurat. Yang kedua, dilihat lagi, kalau informasinya sudah akurat, apakah tepat waktu atau tidak. Kalau misalnya nggak tepat waktu, ya berarti kualitasnya berkurang dong.
Selain itu, setelah akurat, tepat waktu, dilihat juga informasinya relevan nggak. Kalau informasinya nggak relevan juga nggak ada gunanya kan. Nah, kalau tiga-tiganya dipenuhi, itu artinya user memperoleh informasi yang sangat berkualitas. Akurat. Nah, akurat di sini maksudnya apa sih? Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Komponen akurat itu sendiri meliputi yang pertama completeness, yaitu informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik. Karena bila informasi yang dihasilkan itu cuma sebagian-sebagian, maka akan sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Nah, itu adalah salah satu contoh kriteria akurat yang pertama, harus lengkap. Yang kedua, harus benar atau correctness. Informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran. Yang ketiga, security atau keamanan. Informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki keamanan. Jika memenuhi 3 komponen ini, completeness yaitu lengkap, benar, dan aman, maka bisa dikatakan bahwa informasi yang dihasilkan adalah informasi yang akurat. Yang kedua, tadi kan sekali lagi, pilar untuk informasi yang berkualitas adalah yang pertama tadi akurat, yang kedua harus tepat waktu. Kita akan bahas mengenai yang tepat waktu. Tepat waktu maksudnya di sini adalah informasi yang diterima harus tepat pada waktunya. Sebab informasi yang usang atau terlambat tidak mempunyai nilai yang baik bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena dapat berakibat fatal. Jadi misalnya dia mengambil keputusan untuk membuat suatu program promosi untuk tahun ini, tapi menggunakan penilaian reaksi masyarakat di tahun lalu. Iya, kalau misalnya selera masyarakat nggak berubah, tapi kalau kenyataannya misalnya sudah berubah pada tahun ini, nah itu akan membawa kerugian pada pihak perusahaan. Oleh karena itu dikatakan kan tidak tepat waktu atau usang, jadi informasinya sudah terlambat, nggak up to date gitu maksudnya. Nah, saat ini mahalnya informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat. Jadi kalau sekarang siapa yang bisa up to date, nah itu yang bisa menjadi pelopor. Itu yang biasanya paling diikuti oleh orang-orang pertama kali. Itu yang biasanya mampu menarik perhatian orang-orang. Kalau misalnya sudah jadi pengikut kedua, ketiga, biasanya kan ya nggak bisa jadi pemimpin pasar lah. Nah saat ini itu yang dikatakan dengan mahalnya nilai informasi. Oleh karena itu diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah, dan mengirimkannya. Relevan. Nah, ini adalah komponen yang ketiga. Jadi selain akurat, tepat waktu juga harus relevan. Jadi maksudnya informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerimanya. Kalau dia sudah akurat, udah tepat waktu tapi nggak relevan atau nggak punya manfaat bagi si penerimanya, ya udah nggak buat apa, nggak ada gunanya gitu loh. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya ini contohnya di sini, informasi mengenai asal muasal kerusakan mesin produksi diberikan kepada akuntan perusahaan. Pastinya kurang relevan dong. Nanti akuntannya malah bingung loh, fungsinya buat apa? Saya kan cuma butuh tahu kamu butuh biaya operasionalnya berapa. Saya nggak butuh asal muasal kerusakan mesinnya. Saya nggak punya kompetensi di sana juga, jadi nggak relevan. Oleh karena itu, untuk laporan seperti ini lebih relevan untuk ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. Iya, sekian adalah akhir pembelajaran untuk modul 1. Kemudian kita bisa break sebentar. Nanti kita break kurang lebih 10 menit. Kemudian nanti kita lanjut lagi ke modul kedua. Yang mau ke kamar mandi silakan kamar mandi, yang mau ngambil air silakan ambil air, yang mau makan ya silakan makan. Dan jangan lupa mungkin saling berkenalan dengan teman-teman
teman-teman satu kelasnya saling berucap kata sapa. Oke. Nanti kita lanjut lagi 10 menit lagi ya.